Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang tidak putus-putusnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat dalam bentuk kesempatan untuk memperbaiki catatan perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Salah satu nikmat yang tidak kalah pentingnya yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini, majelis di mana kita terus memperbaharui ilmu kita, memperbaharui wawasan kita dan pemahaman kita secara benar untuk menjadi panduan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala melalui panduan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, melalui hadis-hadisnya. Ikhwani wa akhwati, sahabat muslimin muslimat, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabu Thalibil Ilm yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dan khatib di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengulas tentang pentingnya keikhlasan niat bagi seorang penuntut ilmu, tentang betapa besarnya hajat kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pembelajar muslim untuk meluruskan niat, meluruskan motivasi, meluruskan orientasi kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin selanjutnya kita diingatkan tentang satu bahaya yang paling besar ancamannya terhadap keikhlasan niat kita dalam menuntut ilmu secara khusus dan juga dalam melakukan ibadah-ibadah lainnya secara umum. Bahaya itu adalah bahaya riya. Di sini pada bagian ini beliau memberi judul pembahasan ini dengan bunyi atau dengan judul Al-Khawfu Minar Riya, rasa takut, rasa khawatir terhadap riya. Tentu judul ini memberikan satu isyarat penting kepada kita bahwa seorang muslim, khususnya seorang penuntut ilmu, harus selalu memiliki rasa takut dan khawatir terhadap riya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh merasa aman, boleh merasa bersih, boleh merasa terjamin bahwa di dalam hatinya, di dalam dirinya sudah tidak ada penyakit riya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Anda yang mungkin saja baru berhijrah, baru mulai serius belajar Islam, dengan Anda yang sudah senior, Anda yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belajar Islam, bahkan bukan sekedar belajar Islam, tetapi mungkin Anda sudah mengajarkan Islam, Anda sudah berbicara di mimbar-mimbar, Anda sudah berbicara di podium-podium tentang Islam, bahkan Anda telah dipanggil sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai alim. Dalam hal ini tidak ada perbedaannya. Ketika kita berbicara tentang riya, maka tidak ada bedanya antara senior dan junior.
Tidak ada bedanya antara yang lebih dahulu mengenal Islam dengan yang belakangan mengenal Islam. Kita semua dalam semua level, dalam semua situasi dan kondisi itu harus selalu memiliki rasa takut, rasa khawatir terkena penyakit riya ini. Karena ketika kita merasa aman dari penyakit riya, maka pada saat itulah penyakit itu akan menimpa kita. Maka seorang mukmin, seorang muslim sejati harus selalu punya al-khauf, punya rasa takut min riya, terhadap riya ini. Seperti yang kita ketahui bersama, riya adalah hasrat dan keinginan untuk memperlihatkan kebaikan, amal soleh atau ibadah yang kita lakukan kepada manusia, kepada orang lain. Dorongan dan motivasi untuk memperlihatkan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. So, fokus kita dalam riya ini adalah manusia, sesama manusia. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, di mana seharusnya ibadah dan amal soleh itu hanya kita tujukan, kita fokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika penyakit riya ini menyerang, maka ada motivasi lain, ada orientasi lain, ada hasrat lain dalam diri kita, yaitu hasrat dan keinginan untuk memperlihatkan kepada orang lain. Nah, disitulah letak bahaya penyakit riya itu, karena dia mengganggu orientasi keikhlasan kita dalam beribadah, dalam beramal. Karena itu di sini pesan Syekh yang pertama tentang riya ini, beliau katakan min syarti qabulil amali salih salamatuhu minasyirki war riya. Salah satu syarat terpenting diterimanya amal saleh, termasuk di dalamnya menuntut ilmu, adalah bahwa amal soleh itu harus bersih, harus selamat dari segala bentuk kesyirikan dan juga segala bentuk riya. Kenapa? Limunafatihima at-tauhid. Karena syirik dan riya itu menafikan tauhid. Syirik dan riya itu dapat menghapuskan, menghilangkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tauhid, maka substansi dari tauhid itu adalah ikhlas, di mana kita hanya memfokuskan orientasi dan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pertama yang beliau garis bawahi, bahwa kenapa riya, kenapa rasa takut kepada riya itu harus selalu muncul, karena dia berkaitan dengan syarat utama diterimanya amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kata lain, ketika satu amalan itu kehilangan ikhlasnya, ketika satu amalan itu dibumbui dengan riya, dengan hasrat dan keinginan memamerkan atau memperlihatkan kepada orang lain, maka itu dapat menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amal soleh yang sudah susah payah kita kerjakan itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu kebiasaan para ulama salaf rahimahumullah adalah bahwa mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan amal saleh mereka, ikhfa al-amal as-saleh. Mereka selalu menyembunyikan itu, berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak perlu amat, mereka akan sembunyikan itu. Bahkan ada sebagian ulama yang bahkan keluarga terdekatnya sendiri
Dalam hal ini istri dan anak-anaknya bahkan tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan amal soleh itu. Karena memang kita harus mengakui, sahabat-sahabat sekalian, kita harus mengakui betapa tidak mudahnya menjaga keikhlasan itu ketika hati kita sudah dibumbui dengan harapan mendapatkan apresiasi, pujian dari manusia. Ya, dalam dunia kita hari ini itu bisa bisa dalam bentuk interaksi kita, misalnya di media-media sosial, di mana ada satu kebiasaan flexing, kebiasaan memamerkan apa yang kita lakukan, memamerkan pencapaian kita. Mungkin kalau untuk persoalan keduniaan mungkin bisa dikatakan tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan ibadah kita, amal soleh kita, maka itu tentu sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Ya, karena ibadah itu bukanlah sesuatu yang sepatutnya kita ekspos. Ibadah itu adalah sesuatu yang seharusnya hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua terkait dengan riya ini, beliau mengatakan, khafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi riya ma'a ilmihim wa fadlihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengkhawatirkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain itu terkena penyakit riya. Padahal kita semua mengetahui keilmuan, keutamaan, kesalehan, ketaatan dan ibadah para sahabat itu levelnya jauh di atas kita. Ya, Nabi SAW sendiri mengetahui bahwa manusia terbaik setelah para nabi dan rasul itu adalah sahabat-sahabat beliau, yang telah dikatakan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Tapi dengan semua keistimewaan, dengan semua keutamaan, kemuliaan dan semua keilmuan para sahabat itu, ternyata Nabi SAW tetap mengkhawatirkan para sahabat itu radhiyallahu anhum terkena penyakit riya. Karena itu beliau mengatakan fa ghairuhum aula bil khauf. Karena itu selain para sahabat, manusia-manusia seperti kita yang levelnya jauh di bawah sahabat, itu aula bil khauf, sepatutnya jauh lebih khawatir, sepatutnya jauh lebih mengkhawatirkan dirinya terkena penyakit riya. Coba kita dengarkan kisah dan cerita yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Pada suatu waktu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami ketika kami sedang membahas, ketika kami sedang membicarakan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Jadi ketika para sahabat sedang diskusi, sedang ngobrol tentang bahaya Dajjal yang akan datang di akhir zaman, tentang betapa menakutkannya, betapa mengerikannya situasi dan kondisi umat manusia ketika Dajjal itu
keluar pada akhir zaman nanti, tiba-tiba Nabi SAW keluar menemui mereka. Dan Nabi SAW tentu mendengarkan pembahasan dan obrolan para sahabat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Tidakkah kalian ingin aku sampaikan, aku beritahukan tentang sesuatu yang bagi saya itu lebih aku khawatirkan atas kalian daripada kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal itu. Jadi di tengah keseruan para sahabat berbicara membahas tentang Dajjal ini, tiba-tiba Nabi SAW keluar dan menyampaikan kepada mereka bahwa apakah kalian mau aku beritahu tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, daripada Dajjal itu sendiri. Maka tentu para sahabat ketika mendengarkan pertanyaan Nabi SAW ini, mereka tentu terkejut karena mungkin sebelum Nabi menyampaikan itu, mereka bahkan mungkin tidak membayangkan ada sesuatu yang lebih berbahaya, lebih menakutkan daripada Dajjal. Ternyata Nabi SAW mengatakan ada yang lebih menakutkan, ada yang lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Karena itu para sahabat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Qulna bala." Kami pun mengatakan, "Bala, tentu saja, wahai Rasulullah. Kami ingin tahu. Kami ingin Anda mengabarkan, menyampaikan kepada kami apa itu yang lebih berbahaya daripada Dajjal." Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, "Asyirkul khafi." Asyirku al-khafi. Yang lebih menakutkan bagi kalian daripada Dajjal itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Kata Nabi SAW, syirik tersembunyi itu ayyaquma ar-rajulu yusalli, ketika seseorang itu berdiri mengerjakan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia kemudian memperindah, mempercantik, memperbaiki kualitas salatnya, bukan karena dia merasa sedang menghadap Allah, tetapi lima yara min nadhari rajulin. Dia perbaiki salatnya, dia perbaiki gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya. Kenapa lima yara min nadhari rajul? Karena dia menyadari, melihat ada pandangan orang lain yang sedang memperhatikan dan melihat dia mengerjakan salat. Sehingga motivasi si hamba ini ketika salat, ketika memperbaiki kualitas salatnya, bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena menyadari ada orang lain yang sedang memperhatikan dia mengerjakan salat. Itulah syirik yang tersembunyi. Jadi Nabi SAW menyebut riya itu sebagai syirik yang tersembunyi. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tentang dengan menyebutkan contoh kasus salat, itu bukan berarti bahwa riya itu hanya terjadi di dalam salat saja. Bukan berarti bahwa kalau Anda misalnya zakat, berhaji, menggunakan umrah atau melakukan ibadah yang lain, kemudian Anda bermaksud memamerkan kepada orang lain, bukan berarti bahwa itu tidak termasuk riya, tidak. Tapi Nabi SAW hanya mengangkat satu contoh yang dapat kita kiaskan dengan contoh ini ibadah-ibadah yang lain.
Sehingga kalau Anda hadir ke majelis ilmu, kemudian duduk di majelis ilmu, ya, dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki citra Anda, ya, sebagai seorang yang baru saja hijrah, sebagai seorang yang ingin lebih baik, maka itu juga termasuk riya. Ya, kalau Anda menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, maka itu juga riya yang lebih menakutkan daripada kedatangan dan kehadiran Al-Masih Ad-Dajjal. Karena itu, di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim mengutip perkataan Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Taysir Al-Aziz Al-Hamid, Syarh Kitab Tauhid. Syekh Sulaiman Al-Syekh mengatakan, ar-riya'u akhwafu 'ala as-salihin min fitnatid dajjal. Riya itu akhwafu, lebih menakutkan, 'ala as-salihin, bagi orang-orang saleh, min fitnatid dajjal, daripada fitnah dajjal. Jadi coba kita lihat ya, cara pandang orang-orang saleh itu, perspektif orang-orang saleh yang punya ilmu yang benar. Mereka bisa menimbang mana yang lebih mengkhawatirkan, riya atau dajjal. Nah, kita kan sekarang ya di berbagai media, ya, kajian-kajian tentang akhir zaman, ya, itu salah satu poin yang paling mengemuka itu adalah tentang dajjal. Ya, dan tentang betapa mengerikannya, betapa mengkhawatirkannya, sehingga kemudian banyak sekali ya uraian-uraian, analisa-analisa tentang dajjal dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan ya pada sebagian orang kemudian mengalami ya apa yang menurut saya sebagai satu bentuk rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan. Nah, kadang-kadang kita diingatkan di sini bahwa mungkin kita akan meninggalkan dunia ini sebelum Dajjal itu datang. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ancaman penyakit riya dalam ibadah dan amal soleh kita ini jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, ya, serangan-serangannya jauh lebih besar, ancaman-ancamannya terhadap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Karena itu Syekh Sulaiman Al-Syekh mengatakan, riya itu lebih menakutkan daripada bagi orang-orang soleh daripada fitnah dajjal. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat, ini satu nasihat penting bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lebih jauh, maka pastikan setiap waktu, setiap saat kita memeriksa, ibarat kita memeriksa kendaraan kita, mesin kendaraan kita. Kita pastikan bahwa pada mesin kendaraan ini tidak ada penyakit riya, tidak ada penyakit syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang bisa menodai bahkan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, di sini ada catatan akhir yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, ammal a'malu ghairus salihah fala riya'a fiha. Ya, adapun amal-amal yang tidak masuk dalam kategori amal-amal saleh atau ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, fala riya'a fiha, maka dia itu tidak mengalami riya. Ya, artinya tidak bisa kita sebutkan bahwa itu riya. Katakanlah misalnya kalau Anda berhasil mencapai omset 1 miliar, kemudian Anda pamerkan omset itu, maka perbuatan Anda memamerkan omset itu tidak disebut sebagai riya. Kalau misalnya Anda baru saja membeli sebuah pakaian, ya, atau pakaian
yang mahal atau pakaian yang langka, yang limited edition ya, yang edisi terbatas, kemudian Anda flexing, Anda pamerkan, maka itu bukan riya namanya. Ya, tapi itu nanti ada istilahnya. Jadi beliau katakan wa inna ma yadkhulu fiha asy-syuhrah awil ujub awil fakhr awil kibr wa nahwi dzalik. Jadi memamerkan ya perbuatan-perbuatan atau capaian-capaian yang bukan dalam kategori ibadah ya, dan amal soleh, itu nanti penyakitnya namanya syuhrah, hubbus syuhrah ya, senang popularitas, ujub ya, fakhr, kibr ya, sombong ya, takabur dan semacamnya. Jadi bukan berarti bahwa itu sesuatu yang boleh, tetapi nama penyakitnya lain ya. Jadi kalau berkaitan dengan memamerkan ibadah dan amal soleh, itu namanya riya. Kalau memamerkan hal-hal yang tidak masuk dalam ruang lingkup ibadah, tidak masuk dalam konteks ibadah, maka itu nanti penyakitnya itu tadi hubbus syuhrah, senang popularitas, al-ujub ya, kibr ya, sombong ya, angkuh ya, memamerkan HP terbaru, memamerkan pencapaian-pencapaian gelar-gelar akademik dan semacam itu. Nah, dan intinya semua ini, baik itu riya ataupun hubbus syuhrah, senang popularitas, ujub, takabur, ini semua adalah penyakit hati yang harus dijauhi oleh seorang muslim, apalagi oleh seorang penuntut ilmu. Ya, demikianlah sahabat-sahabat sekalian pembahasan kita untuk bagian ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.